Halo Sobat Pujungan, jumpa lagi di channel Pujungan. Di video gua kali ini gua akan membahas mengenai kasus yang baru saja terjadi, tepatnya di awal bulan Juni ini ya. Ini sekarang gua berada di bulan Juni di tahun 2025 dan kejadiannya terjadi di tanggal 6 bulan Juni tahun 2025. Ini yang kita akan bahas, ini adalah mengenai kasus pembunuhan karyawan kepada bos sembako di daerah, ini gua baca dulu ya. Nih di daerah Pondok Gede di Bekasi, dan pembunuhnya ini adalah karyawannya yang masih muda ternyata, dan dia membunuh ini ya pemilik dari toko ini ya, toko sembako. Kata orang sih dia bos sembako gitu ya. Itu bernama Alex Louis, umurnya 64 tahun, sementara pelakunya ini bernama Andreas. Dan kejadiannya itu terjadi pada Jumat pada pukul 19:10 pada saat korban ini sedang menutup tokonya dan dibantu sama beberapa karyawan ya. Tapi kayaknya kalau dari cerita yang gue baca ini, sepertinya karyawannya udah pada pulang semua ya. Mungkin si Andreas ini dia sengaja tidak pulang duluan karena memang di sini dia ingin kasbon atau ingin pinjam uang ke bosnya si Alex ini ya, si Pak Alex ini. Dia mau pinjam uang ke Pak Alex. Kemudian si Pak Alex ini sepertinya nggak suka dengan si Andreas ini, atau mungkin juga dia nganggap Andreas ini kurang begitu disiplin dalam bekerja, sementara dia minta utang kasbon gitu, kayaknya nggak cocok gitu loh. Katanya kamu tuh malas gitu, kamu malas, kerjanya nggak bener gitu, sekarang minta kasbon ya saya nggak bisa kasih kamu. Nah, mendengar kata-kata seperti itu, si Andreas ini langsung tersulut emosi ya. Dia pun langsung seketika itu dengan refleks dia mendorong si Pak Alex ini sampai jatuh ke belakang gitu ya, jatuh ke belakang kursi. Kemudian si Pak Alex dengan refleks dia berdiri dan dia memukul pipi si Andreas ini. Nah, setelah dia memukul pipinya si Andreas ini ya, si Andreas ini akhirnya dia kayak tambah emosi ya, tersulut emosinya. Dia pun melihat ada kotak botol, bukan botol sih, kotak air mineral. Itu dia lemparkan ke arah si Pak Alex ini ya. Dan kemudian hal itu dilakukan tersangka berkali-kali, jadi dilempar berkali-kali, dan kemudian tersangka kembali mengambil kardus berisi air mineral dan melemparkan ke arah kepala korban sehingga membuat korban terjatuh di dalam kamar mandi. Kemudian tersangka kembali mengambil kardus berisi air mineral dan melemparkan ke arah kaki, ke arah dada, dan ke arah korban, sehingga korban membentur kloset kamar mandi yang menyebabkan kloset tersebut sampai menjadi pecah. Jadi begitu keras ya lemparannya. Mungkin kepalanya ini kebentur kloset, mungkin pecah kali ya, atau terjadi pendarahan, membuat akhirnya nyawanya melayang, tak terselamatkan lagi. Kemudian kakinya juga kan dilempar ya, dan beberapa anggota tubuhnya juga tertimpa dari kardus ini ya, dan membuat korban akhirnya meninggal dunia di toilet di tokonya ini ya. Dan setelah itu pelaku ini kemudian dia menggasak uang dari korban ini. Dia menggasak uang korbannya senilai Rp84.654.000. Nah, karena dia lihat bosnya itu udah tak berdaya di kamar mandi, dia akhirnya mencari kesempatan untuk apa kira-kira yang bisa diambil di dalam tokonya ini ya. Dia pun mengambil uang tadi ya, sejumlah 84 juta lebih tadi, dan dia mengambil satu buah motor Vario dan 2 unit handphone.
dan barang-barang ini kemudian dibawa kabur sama dia. Mungkin handphone sama motor ini bisa dijual ya untuk diuangkan gitu kan. Tetapi di tengah jalan si pelaku ini seperti memikirkan rencana lain, karena mungkin dia takut kalau motor dibawa, handphone dibawa bisa dilacak kan. Akhirnya motor dan 2 handphone ini ditinggal sama dia, tidak dibawa kabur bersama dengan uangnya ini ya. Jadi uangnya dia yang diambil, sementara motor dan handphone itu ditinggal begitu aja sama dia gitu, karena dia merasa itu bisa dilacak, karena handphone mungkin sekarang udah canggih kan, udah tahu gimana kalau misalnya di on kan gitu, nanti tahu ya posisinya di mana gitu. Mungkin dia pikir sudah oke lah pikiran dia ya untuk meninggalkan jejak dari ini ya, dari apa, barang bukti gitu kan. Jadi dia tidak membawa motor dan handphone. Nah, pelaku ini tidak menyadari ya kalau dia ini telah melakukan sebuah hal pembunuhan yang membuat dia menjadi DPO atau orang yang dicari oleh polisi. Karena pas video penangkapan gua lihat di YouTube ya, dia pas ditangkap gitu, dia mengakui kalau dia sedang ribut dengan bosnya, tetapi dia nggak tahu kalau bosnya itu mati, sudah meninggal gitu di dalam kamar mandi. Karena mungkin dia pikir dia lempar-lempar kardus gitu, dipikir cuma pingsan atau gimana gitu kan, terus dia kabur ngerampok gitu tanpa dia tahu ternyata bosnya udah mati. Itu ada gua lihat di videonya, dia agak gugup gitu, terus ditanya sama polisi, kamu yang ini ya, yang bunuh si ini ya. Dia kaget juga kok membunuh, tapi dia ngaku kalau dia lagi ribut sama bosnya. Nah, si pelaku ini setelah membawa kabur duitnya yang berjumlah 84 juta lebih ini, dia kemudian kabur melarikan diri ke daerah Tangerang. Di sini gua lihat di sini kita bisa lihat di kawasan Serpong ya. Ini sampai gua buka nih beritanya kan. Jadi dari kawasan Serpong itu kabur bersama dengan istri dan anaknya. Dan di situ dia menginap di sebuah hotel, dan uangnya yang dia curi ini sempat dia pakai untuk membeli handphone, kemudian dikasih juga ke orang tuanya untuk membiayai sekolah adiknya. Orang tuanya sempat nanya, ini uang dari mana? Dia bilang dari ngebobol gitu kan. Tapi istilah ngebobol itu apa gitu kan, mungkin hanya bercanda atau gimana, jadi orang tuanya nggak terlalu berpikir yang negatif. Akhirnya uangnya dikasih untuk biaya sekolah adiknya, dan sisanya masih dibawa kabur ke Serpong ya, di Tangerang. Dia nginap di sebuah hotel di kawasan Serpong, dan kurang dari 1x24 jam si pelaku berhasil ditangkap. Hal ini diketahui oleh sang istri ya, ketika dia datang ke toko, dia ngelihat kok udah siang gini belum dibuka tokonya. Tapi awalnya bukan istrinya, awalnya karyawan yang lain. Kayak bingung nih, toko kok belum buka, udah siang. Akhirnya dia lapor ke istrinya akhirnya berinisiatif untuk membuka paksa tokonya, dan mereka melihat bahwa bosnya udah meninggal dunia di kamar mandi. Sementara pelaku yaitu kurang dari 1x24 jam berhasil diringkus oleh polisi. Ini gua agak bingung ya. Niatnya cuma pinjam duit, akhirnya bunuh orang, itu gimana sih? Makanya teman-teman semua ya, sobat dari Pujungan, kalau kalian mau minjem, nggak dikasih pinjem ya udah. Apapun respon dari orang itu, mau ngata-ngatain kalian, mau apa, mau udah terima aja gitu kan. Yang namanya kita datang buat minjam, ya kita kalau nggak dikasih pinjaman ya udah, nggak usah marah gitu kan. Apalagi ini kan adalah kejahatan yang terjadi karena ada kesempatan gitu kan. Jadi dia ada kesempatan karena bosnya jatuh di kamar mandi karena dia lempar tadi ya. Akhirnya dia kesempatan nih, bosnya udah tidak ada
tenaga lagi, mungkin dia pikir pingsan kali kan, kesempatan dia udah aman untuk bisa merampok gitu kan di toko bosnya ini, sehingga yang dia ambil ya cukup gede ya, 84 juta dan motor dan 2 handphone. Nah itu adalah salah satu kejahatan yang terjadi karena ada kesempatan. Jadi buat kalian, kalau memang kalian tidak dikasih pinjaman kepada kalian ya, dari teman atau dari saudara, ya udah legowo aja, pulang aja udah, nanti aja minjem di tempat yang lain, atau enggak kalian kerja keras berdoa sama Tuhan supaya dapat berkat, sehingga utang kalian atau hal-hal yang kalian butuhkan itu bisa dapat gitu kan, dapat berkatnya dari Tuhan atau mungkin dari orang-orang sekitar kalian ya. Intinya udahlah, jangan emosi dan membunuh gitu kan. Ini gua juga tidak ada melihat kata-kata CCTV gitu di sini. Biasa kalau toko itu kan ada CCTV-nya ya, tapi ini nggak ada. Dan ketahuannya itu pun setelah istrinya masuk ke toko ya, dan menemukan suaminya udah tak berdaya di kamar mandi. Artinya dia tidak bisa melihat secara jauh gitu dari rumah keadaan toko gimana gitu kan. Dan di sini dikatakan dia toko sembako yang cukup besar, jadi bos sembako gitu ya. Masa nggak ada CCTV sih di kantor gitu kan? Gua aja ya, rumah sendiri aja tuh ada CCTV gitu. Padahal itu nggak ada hartanya di situ. Cuman gue sama anak gue doang, tapi gue pasang CCTV gitu untuk keamanan dan biar gue tahu kalau gue berangkat keadaan rumah gue gimana gitu kan. Itu doang gitu kan. Tapi ini toko besar kok nggak ada ya. Andaikan ada CCTV di sini, itu si Andreas ini itu gampang banget langsung ditangkap tuh. Habis dia kabur itu langsung tangkap karena udah ada di video kan, di CCTV gitu kan. Mungkin istrinya dari jauh ngelacak dari jauh gitu kan, bisa lihat kan, wah ini ada apa nih, pas iseng-iseng buka CCTV lihat kan dia punya toko udah amburadul gitu kan, pasti ada kecurigaan kan, ini ada apa, kejadiannya apa gitu kan. Dan ini malah dia nunggu besoknya gitu kan, besoknya baru ketahuan kalau suaminya meninggal. Itu pun ketahuannya karena tokonya belum buka, sudah habis siang tapi belum buka. Nah itu kan sedikit agak aneh ya, toko sebesar ini tidak punya CCTV gitu kan. Apakah ada tapi nggak dinyalakan, atau mungkin CCTV mati kalau udah nggak ada kerjaan lagi di toko, udah matiin aja gitu kan. Tapi kan aneh ya, CCTV itu kan gunanya kan kalau kita udah nggak di toko itu ya udah kita bisa kontrol jarak jauh ya dari rumah. Mungkin iseng jam 1 pagi, jam 2 pagi gitu pengen lihat keadaan toko gimana, siapa tahu ada alarm kan, ada orang masuk kan, ada pencuri, perampok atau apa gitu kan. Nah ini kok nggak ada, berarti memang dia punya keamanan kurang ketat gitu ya. Terus yang bodohnya lagi si Andreas ini ya. Dia kan karyawan ya di situ. Yang kedua, pasti saksi mata juga tahu kalau dia adalah karyawan yang pulang terakhir. Dan ya ini dia, kalau udah karyawan di sana, lu bikin kejahatan, itu gampang dilacak. Rumah lu tahu, mereka semua yang punya toko tahu lah, lu tinggal di mana, nggak bisa kabur lu gitu kan. Apalagi lu bawa duit banyak gitu kan, terus juga lu bawa kabur motor juga, handphone juga lu bawa kabur semua. Ya lu maruk banget sih. Mencurinya maruk banget ya. Kalau memang lu memang mau nyuri gak ketahuan ya nggak semua barang kali lu bawa gitu kan. Tapi ya susah juga sih, lu bunuh dia, lu kabur gitu kan, meskipun lu nggak bawa barang atau bawa barang tetap ketahuan cuy, karena udah canggih, polisi udah tahu gimana cara untuk menyelidiki ya, atau menginvestigasi tempat kejadian pembunuhan. Jadi gampang, sekarang polisi udah pada pinter-pinter semua. Dan akhirnya bener kan, kurang dari 1 kali 24 jam tertangkap nih si Andreas gitu. Ya yang gua agak kaget membaca berita ini adalah kok bisa gitu kan, cuma pinjam duit tapi membunuh gitu, kok bisa gitu kan. Mungkin ada beberapa kejadian seperti ini juga.
Tetapi kalau yang ini menurut gua terlalu berani ya, terlalu emosi. Jadi dia biasanya kalau orang kayak gitu kan sakit hati kan mungkin dipendam, baru beberapa hari kemudian atau beberapa bulan kemudian baru dia ngelakuin hal-hal kejahatan gitu kan. Kalau dia nggak, langsung refleks, begitu dihina di depan matanya langsung didorong bosnya gitu kan. Kok nggak ada rasa mindernya atau rasa nggak enaknya atau rasa gimana gitu kan. Ya untuk para bos-bos juga ya, kalian mungkin harus belajar gimana cara ngomong yang baik dengan karyawan ya, supaya karyawan tidak tersulut emosinya. Meski kalian tegas, kalian benar omongannya, tapi perlu juga lah sedikit ditata kata-katanya supaya supaya karyawan kalian tidak melakukan kejahatan seperti si Andreas ini. Karena nggak semuanya orang bisa menerima setiap kata-kata kasar atau kata-kata keras dari kita. Jadi perlu dikontrol untuk omongan juga. Nah, jadi seperti itu. Kayak gua, misalnya kalau ngomong sama seseorang juga, kalau lagi marah ya, gua juga berusaha untuk mengontrol diri supaya nggak terlalu bikin sakit hati. Itu gua ya. Tapi gua yakin teman-teman semua juga gitu ya. Cuman ini doang nih kayaknya si bosnya nih kayaknya ngomongnya mungkin terlalu kasar ya. Dan si Andreas pun juga ya, dia kurang belajar untuk mengendalikan dirinya sehingga dia membunuh secara tidak sengaja sih nih ya. Dia kan lempar-lempar gitu. Dan dia nggak tahu kalau bosnya udah meninggal. Ternyata lemparan dari kardus itu membuat ya itu tadi kepalanya menindih toilet sehingga toiletnya pecah ya. Dan gua rasa tuh ada pendarahan tuh di otaknya tuh. Oke gengs, demikian investigasi kita mengenai kasus pembunuhan di Bekasi di Jawa Barat ya. Dan kita berjumpa di video bujukan lainnya. Gua pamit dan see you gengs. Bye.